Halo, kita sekarang akan belajar kinematika pada gerak lurus beraturan. Ya, seperti kita udah ketahui, ada besaran-besaran seperti posisi gitu ya, kemudian kecepatan, kemudian ada waktu gitu ya. Nah, hubungannya ya ini dideskripsikan dengan delta X sama dengan V kali delta T. Ya, di mana delta X dalam meter, ini dalam meter per second, dan ini dalam second, gitu ya. Nah, contoh sederhananya, misal, ya seseorang bersepeda ya dengan kecepatan 20 km per jam. Contoh nih, contoh sederhana. Dia bersepeda selama 2 jam. Maka, berapakah jarak yang ditempuhnya? Kalau 20 km per jam, kalau 2 jam berarti ya 40 kilo ya. Tinggal 20 kali 2 gitu. Nah, sederhananya kayak gitu. Nah, kemudian kita tahu lagi bahwa delta X itu adalah X akhir dikurangi X awal ya, atau X origin ya, atau biasa juga ditulis X2 min X1 gitu. Nah, cuman kalau untuk penulisannya ini kita pakai gini aja. ini artinya X origin, X awal, ya ini X ini adalah posisi akhir. Dengan memasukkan delta X-nya ke sini, ya dapat kita peroleh ini X sama dengan X0 ditambah V kali delta T. Nah, ini maksudnya gimana? Posisi akhir itu sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali selang waktu dia bergeraknya. Nah, hanya dari 3 persamaan ini kayaknya simpel ya, kalau contohnya kayak gini. Nah, nanti ada beberapa kasus itu misalnya kegiatannya ini menyusul. Ya, ada 2 kendaraan ya, berangkat sekian, jaraknya sekian, kapan menyusul gitu ya, atau ini juga menyalip ya, sama menyusul menyalip mah. Kemudian berpapasan. Nah, kalau berpapasan ini artinya dia berangkatnya dari titik yang arahnya berbeda. Nah, kita lihat aja langsung di contoh soal ya, biar lebih paham. Sebuah angkot melaju 90 km per jam, berada 100 meter di belakang bis yang melaju 72 km per jam. Tentukan waktu yang diperlukan angkot untuk menyusul bis. Ya, kemudian pertanyaan kedua, di mana angkot menyusul bis? Nah, ini kita gambarkan dulu ya keadaannya. Ya, ini angkot misalnya ada di titik A, ya kan? Dia berada di 100 meter di belakangnya B ya, bis. Kemudian misalnya dia akan menyusul di sini di titik C, gitu ya. Nah, ini kita tulis gini, ya. Kita tulis dulu nih apa aja variabelnya yang diketahui. Melaju 90 km per jam, berarti VA sama dengan 90 km per jam ya. Kalau mau kita ubah ke ke meter per second, gimana caranya? Tinggal kita kalikan 1000 meter dibagi 1 km ya. Ini 1 jam dibagi 3600 second. Ya. Kalau sudah hafal tinggal kali 1000 bagi 3600 ya. Ya, jam bukan meter ya, kilometer ya. Jadi sisa 90 kali 1000 meter dibagi 3600 second. Ini kita peroleh 25 meter per second gitu ya. Nah, dengan cara yang sama VB ya 72 km kpj ya, kilometer per jam. Ini sama dengan 20 meter per second. Nah, ini VA, VB, kemudian ini jaraknya ya yang diketahui. Jaraknya itu adalah berarti XAB sama dengan 100 meter gitu. Nah, sekarang kalau kata kuncinya menyusul ya, menyusul itu kan artinya waktunya sama ya. Waktu yang ditempuh dari B ke C dengan A ke C kan sama ya.
kapan yang diperlukan angkot menyusul bis gitu ya, ketika kondisi awalnya A ini ada di sini. Artinya hubungannya adalah T BC ya, T dari B ke C sama dengan T A ke C. Waktu yang diperlukan angkot sampai ke titik C sama dengan waktu yang diperlukan bis ke titik C. Ini ya, TA, TB, TC. Nah, itu yang perlu kita pahami ketika mendapatkan soal menyusul. Gitu. Nah, kemudian dari segi jarak, ya, jarak yang ditempuhnya. Nah, kita tahu kalau dari gambar ini, maka ini tadi 100 meter ya, D, gitu ya, 100 meter. Berarti ini adalah X, BC, ya kan? Kemudian A ke C, ya. Ini adalah X, AC. Berarti hubungannya D ditambah X, BC, ya, sama dengan X, AC. Paham ya? Ini D, ya. D ini dari sini, A ke B, ya kan? B ke C ini X, BC. Jadi kayak gini ya. Nah, yaudah ini kita masukin aja nih. D ditambah XBC berarti apa? VBC, ya kan? VB, V-nya bus, ya, dikali TBC. Sama dengan XAC. Ya. XAC itu berarti sama dengan VA, ya kan? Dikali TAC. Coba dipahami dulu, ya. Prinsipnya dari yang ini, ya. D ditambah XBC, ya kan? Sama dengan XAC. Ya. Nah, di mana XBC adalah VB dikali TBC. Paham ya? Nah, kalau kita lihat tadi mereka berpapasan atau waktunya sama, TBC sama dengan TAC, ya. Berarti ini kita bisa ganti dengan VB dikali TAC, ya, sama dengan VA dikali TAC, karena TBC sama dengan TAC. Nah, lanjut di sini ya. Nah, ini kalau kita susun ya, kita susun D sama dengan VA kali TAC, ya kan? Dikurangin VB-nya pindah ruas, VB kali TAC. Ya, paham ya? Kalau TAC-nya kita keluarin, jadinya VA minus VB. Ya, paham ini? TAC kali VA, VA TAC, TAC kali VB, VB TAC. Nah, kalau kita mau cari TAC-nya, berarti sama dengan D dibagi VA min VB. Masukin nilainya. D tadi berapa? Jaraknya 100 meter. VA tadi 25. VB-nya 20. Ingat ya, satuannya ini udah dalam meter dan ini meter per second. Sama dengan 100 dibagi 5. Ya, jadi 20 second. Jadi, waktu yang diperlukan angkot untuk menyusul bis adalah 20 second. Nah, di mana? Kita kalikan saja kalau gitu, di mananya? Yaitu, misalnya mau dari titik B ya, berarti XBC aja. XBC sama dengan VB dikali TBC. Nah, XBC berapa? VB-nya 20 meter per second, TBC sama dengan TAC 20, berarti 400. Berarti dia akan menyusul pada jarak 400 meter dari posisi awal bis. Paham ya? Nah, ini adalah contoh untuk menyusul gitu. Nah, selanjutnya